Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para orang tua, para guru, para asatizah, alim ulama, tokoh masyarakat, alhamdulillah bersyukur kepada Allah, siang ini kembali Allah takdirkan kita bisa melangkahkan kaki, menggerakkan hati. Bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia kenikmatan yang Allah salurkan dalam kehidupan kita. Paling tidak ada 4 kenikmatan yang sedang kita rasakan. Yang pertama adalah nikmatul wujud, nikmat kehidupan. Yang kedua adalah nikmatul aql. Allah berikan kesempurnaan kepada kita dengan diberikannya akal. Dan yang ketiga adalah nikmatul insan. Allah posisikan kita sebagai manusia, makhluk yang sangat sempurna di alam raya jagat ini. Dan yang keempat adalah nikmatul hidayah ilal Islam. Allah berikan kita hidayah, petunjuk selalu berada di jalan Islam. Jemaah rahimakumullah, hari ini kita bisa hadir di tempat ini, kita bisa melangkah melaksanakan ibadah hari ini, dan kita bisa menikmati indahnya kebersamaan, membangun kekuatan ukhuwah, semata-mata karena semuanya hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kalaulah bukan karena hidayah, tak akan pernah mungkin kita menggerakkan kaki, menggerakkan hati untuk menyempurnakan setiap langkah dan hari-hari menuju keridhaan ilahi. Alhamdulillah. Pertanyaannya adalah bagaimana agar hidayah itu senantiasa terpatri dalam diri kita. Bagaimana agar keistiqomahan qalbu itu selalu berada dalam nuansa hari dan kehidupan yang kita lewati. Paling tidak kita temukan ada 7 prinsip kesadaran yang harus kita miliki sebagai seorang muslim. Kenapa 7 kesadaran ini harus penting kita pahami? Karena hidup bukan hanya sekedar hidup, tetapi untuk yang maha hidup. Hidup bukan hanya sebatas ada, tapi bagaimana kita punya kemampuan memanfaatkan keberadaan kita sebagaimana Allah menciptakan kita, tidak mengada-ngada. Jika hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup, itu artinya kita masih punya kesempatan untuk memperbaharui kehidupan kita. Dan apa sesungguhnya yang paling penting untuk kita perbaharui? Tidak lain kecuali adalah hati. Kenapa hati? Karena hati ini adalah arah pandangan Allah kepada kita. Allah melihat jasad kita, Allah menatap tubuh kita. Tetapi jasad kita ini bukanlah arah pandangan yang asasi. Yang Allah lihat dari diri kita adalah hati dan perbuatan kita. Maka setiap kita sejatinya jauh lebih penting memprioritaskan bersihnya hati dibandingkan bersihnya jasad. Kita harus lebih penting memprioritaskan baiknya hati dibandingkan dengan baiknya jasad. Kenapa? Karena jasad merupakan arah pandangan Allah. Yang kedua, hati merupakan nilai bagi kehidupan yang akan menyelamatkan kita baik dunia maupun akhirat. Begitu banyak ayat-ayat Allah berbicara tentang qalbu, berbicara tentang hati, berbicara tentang fuad. Dan itu adalah nama-nama yang sejatinya sama, tetapi memiliki perkara yang berbeda di dalam praktek kehidupan. Prinsip dasar yang harus kita miliki apa? Sehingga qalbu kita menjadi istiqomah, hidup kita menjadi berkah. Yang pertama adalah tujuan hidup, hanya mencari ridho Allah. Yang kedua adalah fungsi hidup, hanya sebagai khalifatullah. Yang ketiga adalah tugas hidup, hanya beribadah kepada Allah. Yang keempat adalah pedoman hidup, hanyalah firman Allah. Yang kelima adalah tauladan hidup, dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam adalah alat hidup, kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Dan yang ketujuh, prinsip dasar yang harus dimiliki oleh setiap pribadi muslim adalah teman hidup. Siapa mereka? Cari mereka orang yang selalu berjuang di jalan Allah. Sahabat, saudaraku, para orang tua yang saya hormati, yang pertama adalah tujuan hidup hanya mencari ridho Allah.
Allah menciptakan kita tentu punya tujuan. Sebagaimana aktivitas kita setiap hari keluar dari rumah, berikhtiar, itu ada tujuan. Dan apa tujuan hakiki dalam kehidupan ini? Semuanya hanya mencari ridho Allah. Kita berikhtiar, kita bekerja, kita mencari nafkah, kita beribadah. Apapun posisi kita, apapun profesi kita, sejatinya kita tidak boleh melupakan prinsip dasar keimanan dalam setiap aktivitas dan gerak kehidupan kita. Kenapa? Karena yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita raih dalam hidup, sebanyak apapun yang kita kumpulkan dalam hidup, kalau Allah tidak meridhoi, tidaklah ada artinya setiap fase kehidupan, setiap usia yang kita jalankan, bahkan panjangnya hidup tidaklah menjadi ukuran keriduan Allah kepada kita. Jamaah rahimakumullah, kemuliaan hidup itu bukan diukur dari seberapa lama kita hidup, tapi diukur dari seberapa efektifnya kita mampu memanfaatkan hidup. Jadi persoalan mulia dan tidaknya hidup itu bukan urusan panjangnya, bukan urusan tuanya, juga bukan urusan pendeknya. Pendek dan panjang hidup itu relatif. Yang paling penting adalah efektivitasnya. Apa yang sudah kita lakukan selama ini? Sudah seberapa banyak manfaat diri kita untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk agama kita, untuk Islam kita. Dan itu harus menjadi prioritas kita. Sebab salah satu bentuk rasa syukur kita akan hidayah itu adalah kita harus bangga menjadi orang beriman kepada Allah. Selama ini kita nggak bangga jadi orang Islam, bahkan kadang-kadang malu memperlihatkan simbol-simbol keislaman. Padahal kita ini adalah umat yang terbaik yang Allah ciptakan. Kita ini adalah umat yang terindah yang Allah ciptakan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nilai kemuliaan seorang manusia itu bukan dilihat dari panjangnya hidup, tapi efektivitasnya. Dan efektivitas kehidupan yang terbangun dalam nilai-nilai kesadaran itu adalah apakah dia bisa beramar ma'ruf nahi munkar dalam menjalani kehidupan ini. Jadi tujuan hidup hanya mencari ridho Allah. Bagaimana caranya mencari ridho Allah? Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, hidup ini adalah maunya Allah, bukan maunya kita. Dan kita harus mengikuti maunya Allah. Beribadah kepada Allah dengan serentetan aktivitas yang kita laksanakan, dari mulai syahadat, salat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, itu maunya Allah, bukan maunya kita. Tetapi ketika kita melaksanakan maunya Allah itu, maka insya Allah Allah akan siapkan maunya kita. Jadi kadang-kadang kita berharap begitu banyak dengan Allah tentang kehidupan yang kita rasakan hari ini, tapi kita tidak melaksanakan apa maunya Allah kepada kita. Salat itu maunya Allah, kita kerjakan sebagai bentuk konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah. Dan tidak perlu kita pertanyakan untuk apa kita salat, untuk apa kita bayar zakat, untuk apa kita haji, untuk apa kita sedekah. Semua adalah ekspresi rasa syukur karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi raih ridho Allah itu dengan cara apapun. Yang kedua adalah fungsi hidup. Kita diciptakan Allah ini punya tujuan. Sebagai apa? Sebagai khalifatullah. Oleh karena Allah menciptakan kita sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini, maka Allah berikan kita kenikmatan akal. Dengan akal kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang cerah, mana yang gelap. Dan inilah anasir yang paling mendasar dalam hidup yang membedakan antara kita dengan makhluk-makhluk lain selain manusia. Alhamdulillah, detik ini, siang ini kita masih diberikan oleh Allah akal. Bayangkan, andaikan Allah tidak memberikan kita akal, tidak mungkin tempat ini berubah menjadi masjid, tidak mungkin tempat ini berubah jadi indah. Apa yang bisa memperindah tempat ini? Karena manusia punya akal. Seorang manusia diberikan kecerdasan oleh Allah, bisa merubah segalanya. Maka perubahan itu merupakan satu fase bagi setiap hidup yang hanya manusia bisa melakukannya, tidak makhluk lain, tidak binatang. Seekor harimau
Dia bertahun-tahun menjadi raja hutan, berada di tengah hutan, dan di dalam hutan begitu banyak harta kekayaan alam yang tersimpan, tapi tak pernah harimau punya kemampuan merubah hutan menjadi lebih baik. Hutan tetaplah hutan. Tetapi ketika seorang manusia tinggal di sebuah hutan, jangankan 1 tahun, jangankan 1 bulan, jangankan 1 pekan, 1 hari dia tinggal di hutan, mengetahui kekayaan alam, dia sudah berpikir bagaimana dia menjual hutan. Kenapa? Yang bergerak adalah akal. Jadi ketika Allah memposisikan kita, memfungsikan sebagai khalifatullah, Allah memberikan kita kemampuan. Khalifah fil ardi, pemimpin di muka bumi ini. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini merupakan satu gambaran betapa kita harus menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Dengan cara apa? Dengan kemampuan akal yang Allah berikan kepada kita. Maka fungsikan diri kita sebagaimana Allah menciptakan kita. Jangan biarkan badan, tubuh, seluruh anggota badan kita justru menjadi tempat sarang di mana kemaksiatan itu ada. Kenapa? Karena berarti kita tidak memfungsikan diri kita sebagaimana mestinya, sebagaimana yang Allah kehendaki. Yang ketiga adalah apa? Tugas hidup, hanya beribadah kepada Allah. Kenapa tugas kita hidup adalah ibadah? Betul, karena Allah menciptakan kita untuk ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah itu adalah at-ta'ah, ketaatan kita kepada Allah. Ibadah itu adalah al-khudu, ketundukan hati kita kepada Allah. Ibadah itu adalah at-tanasuk, pengabdian kita kepada Allah. Dan untuk menjadi hamba yang beribadah kepada Allah, maka Allah berikan kita hidayah, petunjuk. Untuk apa kita baca Quran? Untuk apa kita zikir? Untuk apa kita sholat? Semuanya dalam rangka ibadah. Dan itu dikenal dalam istilah ilmu akhlak adalah ibadah mahdhah. Apa itu? Ibadah yang khusus. Jadi ibadah itu dalam pandangan ulama sebagaimana yang kita sudah maklum ada 2. Ada ibadah mahdhah, ada ghair mahdhah. Ada yang dikenal dengan ibadah khusus, ada yang dikenal dengan ibadah umum. Ibadah khusus, ibadah mahdhah, cara, waktu, tempat sudah ditentukan oleh Allah, tak membutuhkan pikiran manusia. Tetapi ibadah ghair mahdhah boleh, karena ini berhubungan dengan konteks muamalah dalam kehidupan. Ini tugas kita. Jadi mungkin sebagian orang mengatakan bahwa tujuan hidup itu ibadah. Saya mengatakan ibadah itu tugas hidup, bukan tujuan hidup. Sebab tujuan hidup hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah pedoman hidup. Apa itu? Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jelas kenapa Allah turunkan Al-Quran sebagai Al-Furqan, sebagai Al-Hudan, sebagai Asy-Syifa. Dialah At-Tanzil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita mencintai Al-Quran, kita membaca Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai hujah bagi kehidupan kita. Tetapi masih sedikit di antara kita yang mampu mempraktekkan nilai-nilai Quran dalam kehidupan kita. Tentu memang kita tidak sama dengan Rasulullah. Kenapa? Karena prototip manusia termulia di dunia ini adalah Rasulullah. Sebab Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Al-Quran yang berjalan itu ada pada diri Rasulullah. Apa bedanya dengan kita sebagai hambanya, sebagai umatnya? Kalau Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan, kita cuma jalan-jalan bawa Quran. Alhamdulillah Quran masih bisa dibawa jalan-jalan, ya. Tapi bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Quran dalam kehidupan kita? Padahal Quran itu adalah hujah, dia adalah petunjuk. Bukan hanya kita baca dalam keindahan kata dan suara, tetapi pesan-pesan moral Al-Quran itulah yang terpenting bagi kehidupan kita. Karena Quran akan membawa nilai kebaikan. Sebagaimana awal ketika dia diturunkan, Mekah kondisi masyarakatnya sangat gelap, disebut dengan masyarakat jahiliyah. Maka Quran turun memberikan cahaya,
Maka tempat Qur'annya turun yaitu Gua Hira, sekarang dikenal dengan istilah Jabal Nur, Jabal Cahaya, Gunung Cahaya. Kenapa? Karena memberikan pencerahan, pencahayaan kepada hati dan kolbu manusia. Masyarakat yang tadinya terimbas dan terpenjara dengan nilai kejahiliahan, kemudian tanpa disadari dan pasti mereka berubah menjadi orang-orang yang penuh dengan kesadaran ilahiyah. Inilah fungsi Quran diturunkan. Yang ketiga, yang berikutnya adalah tauladan hidup Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ya, nama Nabi Muhammad ketika kita sebut, maka kita harus membaca sholawat atas beliau. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ada orang bertanya, bagaimana sholawatnya Allah kepada Nabi? Bagaimana sholawatnya para malaikat kepada Nabi? Bagaimana sholawatnya umatnya kepada Nabi? Ketika nama Nabi Muhammad disebut, kita bersolawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Itu salawat yang pendek. Tapi bagaimana ketika Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atas Nabi. Para ulama kemudian memberikan catatan. Ketika mereka ditanya bagaimana solawatnya Allah kepada Nabi, solawatnya Allah kepada Rasulullah adalah setiap saat, setiap waktu, baik pada saat beliau masih hidup maupun sudah mati, Allah senantiasa memberikan rahmah kasih sayang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sholawatnya para malaikat? Malaikat senantiasa memohonkan ampun, memohonkan istighfar untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita umatnya bersalawat mendoakan beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Inilah bentuk salawat. Jadi salah satu kecintaan kita kepada Nabi membacakan salawat kepada beliau. Alhamdulillah kita sudah banyak baca salawat. Mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah tujuan hidup mencari ridha Allah, fungsi hidup sebagai khalifatullah, tugas hidup beribadah kepada Allah, pedoman hidup hanyalah firman Allah, tauladan hidup hanyalah Rasulullah. Yang keenam adalah alat hidup. Apa sesungguhnya alat hidup kita? Semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sesungguhnya alat hidup untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi struktur tubuh yang sempurna ini tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita diberikan kenikmatan harta, kenikmatan jasad, bukan untuk leha-leha, bukan untuk senang-senang, atau bukan untuk kepuasan batiniah semata, tapi semua perkara itu menjadi alat hidup. Kita punya harta, jadikan alat mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekah, dengan zakat, dengan infak. Kita punya ilmu, jadikan alat hidup mendekati Allah dengan berdakwah menyampaikan risalah kebenaran. Kita punya keluarga, jadikan alat hidup untuk mendekati Allah dengan bentuk kita bersyukur atas diberikan nikmat keluarga dan lain sebagainya. Maka seluruh perkara hidup sesungguhnya adalah alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah teman hidup. Siapa dia? Cari mereka orang yang selalu berjuang di jalan Allah. Jamaah rahimakumullah, teman yang baik bukan hanya orang yang selalu mendengar apa kata kita, tapi teman yang baik adalah orang yang setiap katanya mampu merubah kita menjadi orang baik. Temani mereka yang takwa kepada Allah, temani mereka yang rajin ibadah, temani mereka yang rajin tilawah, temani mereka yang berjuang di jalan Allah, temani mereka orang yang punya loyalitas terhadap umat ini. Kenapa? Karena insya Allah kita akan menjadi bagian dari orang-orang yang loyal terhadap gerakan dakwah ini. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.